Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Serba Bisa. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya, selalu berbuat jujur, juga memberi manfaat kepada makhluk lainnya. Kali ini kita akan membuat atau mengupgrade induktor yang telah saya buat untuk inverter low frequency, yang mana sebelumnya saya menggunakan inti besi, namun kali ini saya akan menggunakan inti ferrit bulat seperti ini, dinamakan ferrit core. Secara garis besar aja ya, apa itu induktor? Secara umum induktor adalah komponen pasif yang terdiri dari kumparan kawat melingkar pada inti magnetik. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan tersebut, sebuah medan magnet dihasilkan dari atau di sekitar induktor tersebut. Perubahan arus listrik dalam induktor menghasilkan tegangan balik yang dikenal sebagai induktansi. Pengukuran induktansi biasanya dilakukan dalam satuan Henry. Dalam skala kecil ada mikrohenry, milihenry dengan simbol-simbol yang tersendiri. Oke, sekarang masuk ke fungsi induktor. Induktor memiliki beberapa fungsi penting dalam rangkaian listrik. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai penghalang perubahan arus listrik secara tiba-tiba atau mendadak, seperti arus pendek, juga lonjakan arus. Induktor dapat menghambat laju perubahan arus tersebut sehingga menghasilkan respon yang lebih lambat terhadap sinyal listrik. Selain itu, induktor juga digunakan dalam rangkaian osilator, filter, dan transformator. Dalam fungsi osilator, sebuah induktor berperan dalam mengatur frekuensi getaran gelombang. Dalam inverter low frequency ataupun MPPT solar charger. Dalam fungsi filter, induktor digunakan untuk memisahkan atau menghilangkan frekuensi tertentu dalam sinyal. Sedangkan dalam transformator, induktor berperan dalam mentransfer listrik antara dua lilitan kumparan yang terpisah ataupun sebagai jembatan tegangan dan arus listrik, meningkatkan arus listrik atau menurunkan arus listrik. Dalam sebuah rangkaian atau komponen biasanya disebut dengan step up jika menaikkan tegangan atau step down jika menurunkan tegangan. Maka dalam sebuah rangkaian elektronik kita selalu melihat banyak sekali induktor-induktor di dalamnya. Misalkan menaikkan tegangan dari 1 volt ke 5 volt DC, seperti itu. Pengertian induktor saya rasa sudah cukup bisa dimengerti. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan atau inti konten ini. Jadi kemarin saya menggunakan inti besi yang saya akalin dari core-nya dinamo air pump atau sanyo. Kemudian saya lilit dengan tembaga bekasnya spool sepeda motor. Seperti biasa di channel ini selalu memanfaatkan barang-barang bekas jika masih bisa digunakan agar bermanfaat. Telu
Dun 24 tambah lawe. Apa rasa nih? Sendur kan tebak lagi. Sendur itu tebak nih dari Alma. Geser kipasnya tak terlalu luber ya. Geser ngurang sidik rono gak apa-apa jadi. Iki piye nasib iki? Bocoran coba. Gaji setengah burung memang. Wis lah. Jadilah. Weh. 0,5. Oke, dan ini hasilnya setelah oprek-oprek semalam. Ini ya sekitar jam 10 pagi. Bengkel agak sepi. Jadi saya bisa kasih video. Untuk arus standby-nya antara 18 sampai 25 watt. Untuk efisiensi per persen ya antara 75 sampai 90. Paling tidak sudah menyamai si Ganika walaupun beda-beda dikit. Dan untuk baterai yang kotak putih ini 120 Ah, yang sampingnya itu 90-an Ah, dan yang bawah ini juga 120 Ah. Semuanya sel 22 Ah bekas sortiran yang saya jual. Jadi kalau ya agak gimana gitu saya pakai sendiri. Yang bagus saya jual. Maka harus pakai balancer. Dan karena ini cuacanya lagi mendung, ya hanya sekitar segitu untuk panel surya produksinya. Baterai sudah penuh ya. Ini kadang off grid, kadang on grid ya, kadang bengkel, maksudnya bengkel saya masih bantu sama PLN. Tapi untuk urusan rumah full dari baterai. Oke. Ya beginilah keadaannya Mas Bro ya. Yang penting bisa. Oke, ini saya tunjukkan untuk situasi dan kondisi langit Sumatera waktu mendung. Nah, seperti itu. Makanya untuk panel surya produksinya hanya sedikit. Dan ini lupa saya baterai basah itu untuk lampu DC keliling rumah, dan itu kabel stop kontak yang ke arah toko untuk dikonsumsi oleh kulkas. Sementara hanya satu aja yang saya hubungkan. Untuk showcase nya enggak saya hubungkan.
Dan ini keesokan hari di jam yang sama ya, sekitar jam 10. Ini full bengkel lagi kerja karena PLN mati, maka daya yang dibutuhkan segitu. Dan ini produksi panel surya, yaitu 2000 watt atau 2000 WP seri, karena kita main 24 volt ya. Dan bengkelnya rame kayak gini. Dan untuk PLN nya mati saat ini ya guys, saya nggak tahu, makanya sering banget mati di Sumbaksel ini. Apa PLN jen ya, lumayan lah, untung aja ada panel surya. Ini saya tunjukkan untuk PLN mati ya. Dan ini saya tunjukkan untuk yang saya gunakan ya selama kurang lebih 1 bulan ya, nggak ada lah, sekitar 3 mingguan. Nah itu terkumpul atau sudah bantu saya 204 kilowatt ya. Ya sudah sangat bantu banget. Oke, dan untuk konten kali ini saya akhiri videonya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.